Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia, saya dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Selama 1 semester ke depan, kita akan belajar tidak hanya teori bisnis, tetapi teman-teman akan belajar bagaimana menjalankan bisnis dan mencari peluang bisnis. Saya berharap dalam mata kuliah ini, mahasiswa dapat membangun pola pikir entrepreneur yang kreatif, inovatif, berani mengambil keputusan, dan mampu menciptakan nilai serta solusi bagi masyarakat. Mari kita belajar berkolaborasi dan bertumbuh bersama menjadi generasi yang tidak hanya siap mencari kerja tapi juga mampu membuka lapangan kerja. Terima kasih, selamat mengikuti perkuliahan kewirausahaan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kontrak kuliah mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, teman-teman harus hadir minimal 75%, kemudian hadir tepat waktu, aktif berdiskusi dan menjunjung etika akademik. Dan metode pembelajarannya nanti kita akan ada ceramah interaktif, kemudian diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, dan proyek utama kita adalah proyek Expo Kewirausahaan. Untuk komponen penilaian, mahasiswa mendapatkan kehadiran dan partisipasi di dalam kelas sebanyak 10%. Kemudian tugas individu dan kelompok sebanyak 15%. Untuk UTS sebanyak 15% dan proyek akhir sebanyak 25%, dan laporan akhir untuk UAS sebanyak 15%. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan RPS dari mata kuliah kewirausahaan. Untuk kode mata kuliah ini adalah EM 2051-533, rumpun ilmu adalah manajemen pemasaran. Dan mata kuliah ini ditempuh di semester 2. Baik, sini saya akan menjelaskan capaian pembelajarannya. Yang pertama, untuk CPMK pertama, diharap teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kewirausahaan dengan menggunakan sumber bacaan yang relevan, jelas, dan tepat. Kemudian, sub CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis proses berpikir kreatif, inovatif dalam kewirausahaan melalui studi kasus yang diberikan secara logis dan sistematis. Kemudian, sub CPMK 3, teman-teman mampu menganalisis peluang usaha berdasarkan tren dan kebutuhan pasar yang menggunakan data sederhana secara tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Oke, sebelum mengawali perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke, teman-teman, sebelumnya di sini ada nggak yang udah punya bisnis atau pernah menjalankan bisnis? Belum sama sekali. Oke, tapi teman-teman di sini ada nggak yang pengen cita-citanya itu sebagai entrepreneur? Pengen, Mbak? Apa di bidang apa nih kalau pengen punya bisnis? Passion ya. Oke, jadi nanti kita akan belajar bersama-sama lebih lanjut. Nah, ada pepatah tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi selama 1 semester ini teman-teman akan belajar bersama-sama bersama saya gitu ya, dosen pengampu teman-teman. Saya Nadia gitu ya. Jadi aktivitas saya selain mengajar, saya juga aktif melakukan bisnis gitu ya. Jadi ada beberapa bisnis yang sudah saya jalankan di bidang F&B gitu ya. Kemudian fashion, saya juga pernah berjualan fashion gitu ya. Fashionnya itu daster atau baju tidur gitu ya. Saya beri nama Mimi Manis gitu ya. Nah, kemudian kalau di bidang F&B gitu ya, saya pernah membuka resto dan coffee shop. Kemudian saat ini saya aktif sebagai konsultan juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman besok lulus pengen punya bisnis, bisa berkonsultasi sama saya gitu ya. Nah teman-teman, tujuan dari pembelajaran mata kuliah kewirausahaan pada semester pertemuan kali ini, jadi teman-teman di pertemuan ini diharapkan mampu gitu ya menjelaskan pengertian apa itu kewirausahaan gitu ya, yang pentingnya kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kemudian teman-teman juga mampu mengidentifikasi dan menjelaskan gitu ya karakteristik utama yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Nah kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan gitu ya manfaat entrepreneur bagi diri sendiri atau masyarakat. Nah, teman-teman di depan ini kira-kira ketika melihat gambar ini apa yang ada di pikiran teman-teman? Pahlawan, oke, superhero.
Ada lagi? Ada yang ngikutin nggak filmnya? Enggak, ya. Superhero ya. Kemudian kalau ini zamannya teman-teman apa ya? Kalau versi Indonesianya apa? Seorang apa? Sama pendekar ya. Seorang pendekar gitu ya, Wiro Sableng gitu ya. Nah, di sini saya akan menerangkan gitu ya. Kata kewirausahaan itu terdiri dari dua kata ya teman-teman. Dimana wira gitu ya, wira tadi teman-teman sudah sebutkan ya di gambar tadi ada superhero, ada pendekar gitu ya. Dimana wira sendiri adalah orang yang berani gitu ya, tangguh, gagah gitu ya, seperti pahlawan gitu, pemimpin. Dan seorang apa namanya kesatria atau pendekar itu selalu berani mengambil resiko gitu ya. Jadi itu salah satu ciri khas ya yang dimiliki seorang entrepreneur gitu ya, mempunyai jiwa leadership, kemudian mengambil resiko dan tentunya tangguh gitu ya teman-teman ya. Nah, sedangkan usaha sendiri adalah ikhtiar gitu ya, aktivitas produksi gitu, kerja keras yang mencapai tujuan gitu ya. Jadi di dalamnya ada aktivitas gitu ya, entah itu berupa apa saja produknya gitu ya, produk jasa atau produk atau jasa. Nah, kemudian menurut dia, Hiris et al. Tahun 2017, entrepreneur sendiri adalah kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu gitu ya. Jadi harus menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai dengan mengalokasikan waktu dan usaha yang diperlukan gitu ya. Jadi harus menciptakan value nilai gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus menanggung resiko baik keuangan, psikologis gitu ya, sosial yang menyertainya serta menerima imbalan berupa kepuasan pribadi, keuntungan finansial. Itu tujuannya ya kalau jualan gitu ya atau seorang entrepreneur ya tujuannya dalam keuntungan finansial gitu ya. Nggak mungkin ya kita menjadi entrepreneur gitu ya maunya sedekah gitu ya. Ya mungkin kalau udah jadi miliarder tuh nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian menurut Zimmer kewirausahaan adalah proses menerapkan kreativitas dan inovasi gitu ya. Nah, kuncinya ada di inovasi teman-teman ya. Jadi pentingnya inovasi ketika kita membuat bisnis itu membentuk ciri khas dari produk atau jasa yang akan kita jual gitu ya, untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang untuk meningkatkan kehidupan. Ya semua itu tujuannya untuk menaikkan taraf kehidupan teman-teman. Nah, kemudian wirausaha sendiri adalah pribadi yang berani gitu ya. Tadi wira sendiri ya dari kata pahlawan gitu ya, pemberani yang berani, tangguh dalam menjalankan usaha secara mandiri gitu ya. Jadi ketika teman-teman nih punya tipe aku tuh nggak suka diatur gitu atau nggak suka bekerja yang monoton gitu. Nah, teman-teman tuh mungkin punya jiwa entrepreneur gitu ya, karena teman-teman yang mengatur sendiri ya, yang mengelola sendiri gitu ya, dan bertanggung jawab untuk menciptakan nilai dan peluang. Nah, di sini teman-teman kata-kata kunci ya dari sebuah usaha itu di dalamnya pasti harus ada inovasi gitu ya teman-teman ya, entah itu apa gitu ya. Nah, nanti kita selama satu semester ke depan kita akan belajar gitu ya, nanti teman-teman membentuk kelompok dan teman-teman membuat ide usaha dan teman-teman akan menjalankan seperti itu ya. Nah, ini step-stepnya ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman harus membuat ide bisnis yang harus ada inovasinya gitu ya. Kemudian bagaimana resikonya gitu ya, harus dipikirkan. Kemudian peluangnya kira-kira ketika dijual apakah layak atau banyak diminati oleh pasar. Nah, terus jangan lupa di dalamnya ada nilai tambah seperti itu. Nah, di sini teman-teman karakteristik seorang entrepreneur gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada di sini gini ya, teman-teman kreatif, kemudian memiliki inovasi gitu ya, terus teman-teman siap mengambil resiko apapun itu gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bisnis, ini lagi ngetren nih apa nih makanan yang lagi tren sekarang tuh apa nih teman-teman? Dubai Cuy gitu ya. Tapi kira-kira apa nih inovasi yang menarik? Kira-kira apa nih? Selain kalau Dubai Cuy itu kan karena ada kunafanya. Nah, kira-kira apa nih inovasinya yang beda gitu?
Ya, mochi gitu. Nah, mungkin kedepannya ada nggak kamu pemikiran nih kira-kira kalau misalnya kamu buat bakal booming nih. Selain dibuat mochi apa nih kira-kira? Mochi kan sebelumnya apa nih isinya? Yang paling tren dulu apa? Tahun kemarin tuh apa? Buah strawberry ya. Itu dari Jepang ya teman-teman ya. Oke. Sekarang diganti isiannya apa? Dubai itu dari kunafa ya. Nah, itu teman-teman bisa gitu ya mengadopsi ketika ada tren gitu ya, teman-teman mengambil peluang dan teman-teman apa harus ada inovasinya gitu. Misalnya karena yang di pasaran itu pakai apa mochi gitu ya, mungkin teman-teman bisa membuat dari katakan bahan dasarnya 4 sampai 5 orang satu kelompok gitu ya. Teman-teman bebas nanti memilih partnernya. Kemudian nanti teman-teman membuat suatu project gitu ya, membuat produk. Nah, kalau di angkatan teman-teman kalau bisa semuanya itu produknya adalah F&B, makanan dan minuman gitu ya. Jadi nanti saya kasih tema teman-teman ya. Jadi semua bahan bakunya yang akan teman-teman pilih gitu ya untuk menemukan ide bisnis adalah dari bahan ubi-ubian gitu ya. Kemudian dari edible flower atau bunga-bungaan. Nah, nanti selama 1 semester ini kita akan belajar tahap-tahap gitu ya. Mulai dari menemukan ide, kemudian memvalidasi ide gitu ya. Kemudian rancang BMC gitu ya. Jadi kalau orang dulu ketika membuat bisnis itu mereka harus membuat namanya business plan gitu ya, dan itu sangat banyak gitu ya, bisa satu buku gitu ya. Nah, dengan adanya BMC nanti teman-teman akan dipermudah gitu ya. Nanti teman-teman cukup mengisi kolom-kolom gitu ya, ada 9 kolom gitu ya. Nanti kita belajar bersama-sama teman-teman. Kemudian nanti juga goalsnya kita akan mengadakan expo teman-teman. Jadi nanti produk yang sudah teman-teman buat gitu ya, nanti akan dijual di sekitar kampus. Nah, nanti juga pertemuan selanjutnya gitu ya, kita akan belajar menentukan HPP gitu ya. Jadi nanti teman-teman ketika membuat produk, jadi teman-teman tahu harga bahan bakunya itu berapa gitu ya dalam satu produk. Nah, ini kira-kira teman-teman nanti selama 1 semester kita akan belajar bersama-sama ya. Jadi nanti step terakhir gitu ya, nanti teman-teman mungkin bagian modal teman-teman bisa patungan gitu ya setiap anggota. Oke. Nah, di sini teman-teman ada yang kenal nggak contoh entrepreneur yang sukses yang ada di Indonesia? Kalau Gilang ini teman-teman tahu siapa? Siapa? MS Glow ya. Oke, kemudian kalau Timothy Ronald nih, idolanya anak-anak Gen Z nih, ada yang tahu? Konten kreator, kemudian apa? Di bidang apa dia? Kripto ya, oke benar. Nah, kalau William Tanuwijaya nih, teman-teman sering belanja di TikTok nggak? Nah, itu salah satu pendirinya Tokopedia ya teman-teman ya. Jadi dulu sempat ada kasus di mana TikTok Shop ya dulu ya, itu di banned, ditutup. Teman-teman tahu nggak kenapa? Kenapa? Nggak tahu ya. Oke, jadi TikTok itu izinnya adalah platform media sosial. Nah, sedangkan dia melenceng gitu ya, jadi media sosial tapi dia membuat marketplace gitu ya. Jadi dia menyalahi undang-undang gitu ya terkait pajak gitu ya. Dan dulu kan teman-teman masih ini nggak ngikutin kalau belanja di Shopee barangnya dari Cina lebih murah. Nah, menurut teman-teman itu menguntungkan atau merugikan Indonesia sendiri? Kenapa nih kira-kira? Karena impor. Terus yang terdampak siapa nih? Penjual UMKM dalam negeri ya, karena dari segi harga mereka kalah gitu ya. Jadi akhirnya Indonesia memutuskan Shopee ya, untuk produk-produk luar negeri. Jadi semua yang ada di seller yang ada di Shopee itu ya produk asli Indonesia, walaupun memang banyak yang impor gitu ya. Paling nggak kalau misalnya impor itu UMKM di Indonesia masih mendapat keuntungan gitu ya. Tapi kalau langsung dari pabriknya langsung ngirim ya kasihan gitu ya, nggak ada rantai bisnis di situ. Oke, nah di sini saya ada satu video teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman bisa menyimak gitu ya. Teman-teman ada yang ngikutin
channelnya ini pecah telur. Ada yang umur 23 di sini? Atau pernah nggak tahu sosok ini? Siapa? Namanya Jody Broto Suseno. Ada yang tahu? Oke, ini orang asli Jogja nih. Kira-kira bisnisnya apa nih, teman-teman? Oke, betul, warung steak ya. Nah, jadi tadi mereka dia bercerita singkat ya, dia memulai merintisnya di usia muda. Singkat aja ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, kita tadi di video itu secara singkat Pak Jody ini dia struggle ya, sangat struggle ya. Jadi ketika memulai bisnis itu nggak langsung sukses teman-teman ya. Nah itu kuncinya teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman setelah lulus gitu, atau nanti di semester, katakan teman-teman udah semester 5, teman-teman nggak apa-apa memulai bisnis gitu ya. Jadi ketika satu gagal, teman-teman nggak boleh nyerah, teman-teman harus bangkit dan kira-kira ada inovasi apa gitu ya, apa namanya, membuat inovasi baru gitu ya di dalamnya. Nah di sini tadi secara sudah diterangkan gitu ya teman-teman, kita belajar bersama-sama. Teman-teman ada yang bisa menjawab nggak kira-kira di sini siapa entrepreneur yang teman-teman kagumi? Mungkin dari belakang punya nggak sosok atau tokoh gitu ya, seorang pengusaha gitu ya, kamu tuh pengen banget ketika besok apa namanya lulus gitu ya, pengen jadi seperti itu, ada nggak? Suka ngikutin atau ada nggak di sini yang punya seorang entrepreneur yang dikagumin? Ada? Mungkin artis biasanya konten kreator siapa kira-kira? Ada? Siapa, ada nggak? Siapa? Iben, dia usahanya apa? Kenapa kamu mengidolakan? Oke, usahanya di bidang apa itu? Oh kopi kuliner ya, berarti pas banget ya dia sebagai konten kreator gitu ya, side jobnya gitu ya. Bahkan mungkin kalau dibilang usaha utamanya malah apa? Usaha atau lebih konten kreatornya? Oh, tapi kamu pengen jadi konten kreator juga ke depan? Pengen konten juga? Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman sebagai konten kreator, terus teman-teman punya bisnis, itu nilai plus ya. Jadi teman-teman sendiri sebagai apa namanya marketingnya seperti itu. Ada nggak satu lagi nih contoh atau artis nih ya, yang dia usaha sampingannya gitu ya sebagai entrepreneur? Siapa? Apa itu produk ininya, jualan? Nah kebanyakan skincare ya. Kalau cewek-cewek ini
nggak jauh-jauh dari skincare. Nah, satu ya pesan saya, jadi teman-teman ketika nanti buat bisnis itu paling enak itu adalah bisnis yang teman-teman suka gitu, atau misalnya tadi kamu suka fashion karena kamu tuh emang suka gitu ya ketika ada tren-tren baju baru gitu, atau kamu malah suka desain. Nah, itu lebih enak ketika teman-teman membangun bisnis itu sesuai passion gitu ya. Bahkan kalau bisa dari hobi terus teman-teman jadiin cuan gitu ya. Itu yang paling enak teman-teman. Nah, di sini kemudian yang kedua, kira-kira kenapa nih entrepreneur itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa kira-kira penting? Kalau mahasiswa nih punya sambilan jualan, kira-kira apa pentingnya, kenapa nih teman-teman? Dapat uang tambahan ya, yang pasti ya teman-teman ya. Itu jadi selain mendapat pemasukan gitu ya, teman-teman juga nanti bisa mandiri gitu ya, nggak mengandalkan dari orang tua. Nah kemudian tadi selama materi yang sudah saya sampaikan, apa tantangan terbesar menjadi seorang entrepreneur di masa kini? Apa nih kira-kira? Kalau anak-anak Gen Z apa nih kira-kira tantangan terbesar ketika teman-teman udah berkecimpung di dunia entrepreneur? Apa? Banyak pesaing gitu ya, banyak pesaing yang dimana pesaingnya itu apa? Modalnya mungkin lebih besar gitu ya. Oke, betul. Nah, nanti teman-teman pertemuan selanjutnya nanti teman-teman menjawab pertanyaan dari latihan ini, di mana nanti teman-teman mengidentifikasikan gitu ya peluang usaha yang ada di sekitar teman-teman gitu ya, baik di kos teman-teman atau di rumah teman-teman. Kira-kira apa yang paling potensial apa nih gitu ya. Nah, kemudian teman-teman list gitu ya daftar ide-ide usaha yang akan teman-teman jalani dan teman-teman dapatkan gitu. Nah, kalau di sekitar kampus kira-kira apa nih bisnis yang paling banyak atau orang-orang banyak membuka usaha itu apa kalau di dekat kampus? Fotokopi, apa lagi? Warung kelontong, geprek ya nggak geprek? Anakku suka geprek ya soalnya ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa mengidentifikasi ya untuk tugasnya gitu ya, peluang ide-ide usaha yang ada di sekitar lingkungan teman-teman. Nah, di sini kesimpulannya gitu ya dalam pertemuan pertama gitu ya. Jadi konsep dasar kewirausahaan sendiri adalah menekankan bagaimana pentingnya keberanian gitu ya. Tadi dicontohkan oleh superhero gitu ya, Wiro Sableng gitu ya. Dimana teman-teman harus berani untuk mengambil resiko. Itu yang paling penting teman-teman, dan kreativitas dalam melihat peluang, kemudian serta kemampuan untuk mengelola sumber daya secara efektif dan menciptakan sebuah value, nilai. Nah, itu yang paling penting teman-teman, kesimpulan dari materi pada siang hari ini. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Jadi di sini ada Bob Sardino. Teman-teman tahu Bob Sardino? Ini kalau orang-orang orang-orang entrepreneur sukses tuh contohnya kayak Bob Sardino. Nah, di sini Bob Sardino itu berpesan, banyak sekali orang tuh ketika ada pengusaha sukses kemudian datang gitu kan, tanya kira-kira gimana sih membangun bisnis gitu ya, gimana sih caranya sukses, terus kemudian apa nih kira-kira bisnis yang bagus gitu. Nah, di sini beliau berpesan bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan atau yang dilakukan gitu ya, bukan hanya sebuah ide gitu ya di pikiran gitu ya. Yang paling penting adalah bisnis itu ya harus dijalankan, dieksekusi. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Sekian materi pada siang hari ini, pertemuan pertama. Nanti selanjutnya teman-teman sudah merancang ya dari sini, teman-teman sudah mempunyai gambaran kira-kira ide bisnis apa yang akan teman-teman jalankan. Oke, baik. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Saya tutup. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.